Selamat bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana kabar adik-adik? Kalian harap semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita serta berada di dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa kita semua itu istimewa bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi melainkan karena Tuhan Yesus. Nah, mari adik-adik kita berdiri, kita akan mengangkat pujian Aku Istimewa. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah semangat? Adik-adik, kita akan mulai masuk ke dalam peribadahan kita. Mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, siapa yang masih mau memuji Tuhan? Tentunya memujinya dengan wajah yang sedih atau dengan wajah yang gembira. Tentu saja dengan wajah yang gembira ya. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan riang tentunya. Dari Kidung Ceria nomor 13, kami puji dengan riang. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk istirahat kami di malam tadi. Pada pagi hari ini kami berkumpul kembali, walau masih secara online di rumah kami masing-masing, kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, mari kita sekarang siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur Pujian hari ini yang terambil dari Mazmur 122 ayat yang pertama. Kalian ulang ya, Mazmur 122 ayat yang pertama. Dan kalian akan bacakan bagi kita semua. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meminta kepada Tuhan untuk membukakan hati kita agar kita dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya, mari kita memuji dari Kidung Ceria 333 sebelum ku mendengarkan.
Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita panggilkan kakak yang akan membawakan firman Tuhan hari ini, seorang kakak laki-laki, namanya berhawalan huruf D. Siapa yang tahu? Ya, benar. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Dev. Silakan Kak Dev. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan yang melimpah atas kami di pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, menuntun kami ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, sertai kami ya Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-19 sampai 28. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia, dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, sekian firman Tuhan yang tadi kita baca dari kitab Yohanes pasal yang ke-1 ayat 19 sampai 28. Nah adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua kan? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Hari ini kakak mau bercerita tentang seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ada yang pernah dengar ceritanya? Kalau belum pernah dengar, dengarkan baik-baik ya. Jadi adik-adik, Yohanes Pembaptis ini adalah sepupunya Tuhan Yesus. Karena ibu Tuhan Yesus, siapa namanya adik-adik? Iya betul, Maria. Maria ini punya saudara namanya Elizabeth. Nah, Elizabeth ini adalah ibunya Yohanes Pembaptis. Kalau nama ayahnya Zakaria, ia adalah seorang imam. Nah adik-adik, dulu waktu Yohanes belum lahir, Zakaria dan Elizabeth itu lama sekali menunggu biar bisa punya anak. Sampai mereka hampir jadi oma-opa adik-adik, belum juga dapat anak. Akhirnya malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang kepada Zakaria dan kasih tahu bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yohanes.
Nah, adik-adik, tapi Zakaria tidak percaya adik-adik. Zakaria pikir, aku dan Elizabeth kan sudah oma-opa, mana mungkin Elizabeth bisa mengandung, mana mungkin kita bisa mempunyai anak. Akhirnya tahu nggak adik-adik? Tuhan menghukum Zakaria jadi bisu, gak bisa ngomong, sampai Yohanes lahir. Setelah Yohanes lahir, barulah Zakaria bisa bicara lagi. Dan akhirnya Yohanes tumbuh besar dan menjadi seorang yang suka membaptis orang-orang berdosa. Makanya dia dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Dia mengajak orang-orang berdosa untuk bertobat. Karena perbuatannya itu, orang berpikir dia itu nabi. Ada juga yang mengira Yohanes Pembaptis itu Mesias yang menyelamatkan. Tetapi kemudian Yohanes Pembaptis bilang, saya bukan Mesias, saya bukan nabi, tapi saya adalah orang yang mempersiapkan jalan untuknya. Mesias yang akan datang jauh lebih besar. Nah, siapa Mesias yang akan datang itu sih adik-adik? Ya, Tuhan Yesus. Kita juga adik-adik harus mencontoh teladan dari Yohanes Pembaptis yang rendah hati. Padahal orang-orang berpikir dia seorang nabi dan Mesias. Bisa saja Yohanes Pembaptis mengaku-ngaku, tapi tidak. Dia bilang bukan. Kita harus mencontoh. Untuk menjadi saksi Kristus, kita harus rendah hati adik-adik. Jadi adik-adik, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Dia kasih tahu semua orang Tuhan Yesus akan segera datang. Oleh karena itu, bertobatlah dan membaptis semua orang berdosa. Yohanes Pembaptis begitu setia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yohanes Pembaptis setia mengingatkan dan mengajak orang-orang untuk mau bertobat. Beranikah adik-adik selalu memberitakan firman Tuhan kepada siapapun? Mengingatkan mereka yang melakukan kesalahan dan bahkan mengajak mereka yang melakukan kesalahan untuk mau memperbaiki kesalahan mereka. Nah, adik-adik, siapa yang sudah dibaptis? Kalau belum tahu, nanti selesai ibadah tanya sama mama papa ya. Bagi yang sudah dibaptis, artinya adik-adik adalah saksi Kristus, sama seperti Yohanes Pembaptis. Jadi berlakulah yang baik di rumah sama mama papa, oma opa, kakak dan adik. Jangan berantem terus ya. Terus kalau belum dibaptis gimana kak? Ya tetap harus berlaku baik dong. Sama seperti yang dibaptis tadi. Terus bilang mama papa untuk bawa adik-adik dibaptis, sebagai tanda bahwa adik-adik adalah miliknya Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa kita semua adalah saksi Kristus.
saksi yang selalu memberitakan berita kebenaran kepada semua orang. Jangan pernah takut ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melalui tuntunan Roh Kudus-Nya pasti akan selalu menolong kita semua. Akan selalu memberikan kita keberanian dan kemampuan menyatakan kebenaran sesuai kehendaknya. Jadi adik-adik, hari ini kakak mau ingatkan kembali, adik-adik harus berani untuk menjadi saksi Kristus. Sama seperti Yohanes menjadi saksi Kristus, kita harus rendah hati dan selalu mengingatkan orang-orang yang melakukan kesalahan. Adik-adik, kita harus berani, dan kita juga harus melakukan tindakan yang benar adik-adik untuk menjadi saksi Kristus. Adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Amin. Nah adik-adik, kita akan kembali lagi ke dalam ibadah. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai menuntun kami ya Tuhan, supaya kami boleh berlaku dengan benar untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Kristus yang setia dan juga rendah hati, sama seperti Yohanes Pembaptis ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitasnya nanti kakak akan share di grup WA Mama Papa, dan adik-adik bisa mengerjakannya setelah selesai ibadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dev. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 132, Sungguh Indah Kabar Mulia. Adik-adik, mari sekarang kita berdiri dengan sikap yang sempurna. Kita akan mengaku iman percaya dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Gereja yang besar, menjadi suci.
silakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh adik Mateo dan juga Kak Leoni. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kasih Tuhan Yesus, atas berkamu hari ini, berkatilah kami, teman-teman dan kakak layan agar terhindar dari semua penyakit. Dan untuk teman-teman kami yang sedang sakit, berilah mereka kesehatan agar bisa pulih kembali. Tuhan Yesus, kami rindu sekolah minggu dan beribadah di gereja. Semoga Indonesia cepat pulih dan kami bisa beribadah dan sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you to God. Bapa, berkatilah para orang tua agar diberi kesehatan selalu, supaya diberi berkah rezeki yang cukup, serta sukacita dalam kebahagiaan, agar anak-anak mereka bangga terhadap ayah dan ibu mereka. Berkatilah pula mereka agar menjadi orang tua yang mampu mendidik anaknya ke arah yang lebih baik. Bimbinglah mereka agar dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu ingat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan para pelayan-Mu. Kami mohon agar pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Tak luput kami berdoa agar penyakit corona bisa segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi, gantikanlah baginya penghidupan yang layak, supaya tak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena corona. Kami juga mohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Ya Bapa, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu, namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang masih jauh dari kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, silakan dipersiapkan persembahannya. Persembahan merupakan bentuk ucapan syukur dan juga terima kasih atas kebaikan dan berkat Tuhan. Sekarang mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 328, Ku berterima kasih, bait yang pertama dan yang kedua. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdiri.
Teman-teman, Teman-teman, mari mari kita berdoa. doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih kasih atas atas berkat-Mu berkat-Mu pada pada hari ini. hari ini. Sekarang Salam kami kami mau memberikan kan persembahan syukur. syukur. Kiranya Kiranya Engkau Engkau memberkatinya katanya untuk untuk kemuliaan melihat namamu. namamu. Amin. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Sekarang waktunya PA News. PA News yang pertama, kalian ini mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang selalu setia mengikuti IHMPA setiap hari Minggu jam 11, baik via YouTube dan juga via Zoom. Terima kasih juga kepada mama papa yang sudah mendampingi adik-adik. Kalian ini juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan adik-adik yang bertugas. Untuk pelayan firman ada Kak Dev dan juga Kak Gibi. Untuk liturgus ada Kalisa, liturgus kelas TK, dan gitaris ada Kak Samuel. Dan untuk adik-adik yaitu adik Albert, adik Mateo, dan juga adik Hana. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang kedua mengenai persembahan. Silakan adik-adik titipkan persembahannya kepada mama dan papa ya. Nanti mama dan papa akan mentransfernya ke rekening gereja Horeb ataupun langsung diberikan ke sekretariat gereja. Untuk nomor rekening dan jadwal sekretariat gereja dapat dilihat di Sulu sepekan. Kemudian yang ketiga, walaupun keadaan sekarang sudah jauh lebih baik, tapi adik-adik tidak boleh lengah, harus selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu 6M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, adik-adik jangan lupa mencuci tangan. M yang ketiga, menjaga jarak fisik minimal 1 meter. M yang keempat, membatasi mobilitas. M yang kelima, menghindari keramaian atau kerumunan. Dan M yang keenam, menghindari makan bersama. Nah, adik-adik, PA News yang keempat atau yang terakhir adalah mengenai perayaan Hari Ulang Tahun Pelkat PA. Sebentar lagi Pelkat PA akan berulang tahun. Nah, Pelkat PA Horeb akan ada perayaannya, di dalamnya ada lomba-lombanya. Dan untuk batas pendaftarannya adalah hari ini ya adik-adik, tanggal 5 September 2021. Nah, kalau bagi adik-adik yang sudah lupa apa aja sih Kak, atau adik-adik yang belum mendapatkan info apa saja lombanya, maka silakan saksikan video berikut. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan September nih adik-adik. Nah, pasti adik-adik inget dong bahwa bulan September Pelkat PA akan bertambah usia menjadi 62 tahun. Mensyukuri penyertaan Tuhan 62 tahun Pelkat PA pada bulan September, PA Horeb mengajak adik-adik untuk berpartisipasi pada ibadah dan perayaan hari ulang tahun ke-62 Pelkat PA. Kapan tuh Kak ibadah sama perayaannya? Ibadah hari ulang tahun kali ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 September dan peribadahannya akan dilakukan bersama dengan orang tua adik-adik di channel YouTube GPIB Horeb. Jam 9 untuk perayaan akan diadakan pada tanggal 18 September 2021 jam 15.30 atau jam setengah 4 sore nih adik-adik. Tentunya melalui Zoom dong. Wah, seru banget Kak. Terus nanti di perayaannya ada apa aja sih Kak? Ada drama bersambung, ada kuis, dan tentunya ada lomba-lomba yang gak kalah menarik nih untuk adik-adik semuanya. Pasti adik-adik sudah penasaran kan?
apa saja lomba-lomba yang akan kita lakukan pada tanggal 18, kakak akan dibantu oleh Kak Dine, Kak Dev, dan Kak Ero untuk menjelaskan lombanya adik-adik. Silakan kakak-kakak. Halo adik-adik, sekarang Kak Ero akan menjelaskan lomba kelas tangguh, yaitu lomba membuat poster dengan tema Aku Mau Menolong Sesama. Yang pertama adik-adik, Papa atau Mama bisa mendaftarkan adik-adik ke link Google Drive yang ada di video ini ya. Yang kedua, apabila adik-adik sudah mendaftar, nanti kakak akan mengantarkan kertas sebagai media dasar untuk adik-adik membuat poster. Yang ketiga, adik-adik bisa menggunakan pensil warna, kertas origami, cat air, spidol, dan krayon untuk membuat poster. Dan pembuatan posternya akan dilakukan pada saat ibadah Zoom dalam Hari Raya HUT Pelkat PA. Halo adik-adik, sekarang Kak Dev akan menjelaskan detail lomba untuk kelas kecil, yaitu lomba berpacu dalam Kidung Ceria. Yang pertama, Mama atau Papa bisa mendaftarkan adik-adik yang akan ikut lomba melalui link Google Drive yang akan dicantumkan di video ini. Yang kedua, lomba akan dilakukan langsung melalui tanya jawab di Zoom seputar Kidung Ceria tentunya. Yang ketiga, poin yang paling banyak akan menjadi pemenangnya. Sekarang Karina mau menjelaskan untuk perlombaan kelas TK. Kali ini perlombaan kelas TK senior dan kelas TK junior sama loh, yaitu membuat topi. Nah, untuk pendaftarannya, Mama dan Papa bisa melakukan pendaftaran melalui link Google Drive yang akan dicantumkan di video ini. Lalu jika sudah mendaftar, nanti kakak-kakak akan mengantarkan pola topi yang nantinya akan dihias oleh adik-adik ketika perlombaan berlangsung. Untuk menghias topinya, adik-adik dapat menempel, mewarnai, dan bisa berkreasi sesuai dengan kreativitas adik-adik. Alat untuk menghiasnya adik-adik bisa siapkan masing-masing ya. Bisa menggunakan kertas origami, pensil warna, tinta, krayon, dan alat mewarnai lainnya. Untuk proses pembuatan topi akan berlangsung saat ibadahan di Zoom nanti. Wah, perayaannya dan lomba-lombanya seru banget nih pasti. Wah, adik-adik juga jangan lupa ya, untuk semua lomba akan dilaksanakan pada saat perayaan HUT Pelkat PA GPIB Horeb yang ke-62 langsung melalui Zoom. Ayo adik-adik segera mendaftar ya untuk mengikuti lomba dalam rangka perayaan hari ulang tahun Pelkat PA nih di GPIB Horeb tentunya ya adik-adik ya, melalui Google Form. Ingat, link pendaftaran ya adik-adik akan dibuka sampai dengan tanggal 5 September. Oke, jangan sampai ketinggalan untuk mendaftar ya adik-adik. Ditunggu ya Papa dan Mama adik-adik untuk partisipasinya di dalam perayaan pada tanggal 18 dan peribadahan bersama dengan orang tua pada tanggal 12 September. Tidak kesan tanpa partisipasi adik-adik semua. Sampai ketemu di ibadah dan perayaan HUT ke-62 Pelkat PA GPIB Horeb. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekian PA News dari kakak. Sekarang mari kita berdiri, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cerita kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, menawar hati rindu melalui
kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh beribadah ya Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kami sudah boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati kami, supaya kami boleh menerapkan apa yang telah kami dengar ya Tuhan tentang firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Kristus yang setia dan juga rendah hati seperti Yohanes Pembaptis ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami supaya kami boleh berani untuk menyampaikan kebenaran tentang-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tuntun dan sertai kami di aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan, setelah kami beribadah ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami kepadamu. Anugerah. Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Ibadah telah selesai. Sekarang kalian dipersilahkan adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik.